kecil, jadi berkomunikasi dengan beliau-beliau itu kayak sesama manusia aja. Jadi istilahnya memorinya masih ada gitu. Kan setiap kehidupan itu kan pasti menyimpan memori, dan itu energinya masih berwujud gitu kan. Dan wujudnya akan menyesuaikan dengan kehidupan di masa lalunya. Jadi kadang-kadang hal gini kan ada yang bisa terjebak karena halusinasi, ya kan, banyak merasa ditemu ini, merasa ditemu itu, kan itu kan, karena banyak orang terbangkitkan ya mulai tahun 2000 berapa ya, 17, 18, 19 hingga sekarang kan. Kalau saya kan istilahnya hal kayak gitu kan sudah biasa. Percaya nggak percaya, coba aja kalau masuk ke hutan. Pasti ketemu gitu. macam-macam. Nah, saya kan pernah mengalami kayak gitu, ketemu sing wujud jin, sing wujud banaspati, dan itu bisa dilihat mata. Jadi memang perjalanan ini saya memang perjalanan saya kan 7 provinsi, Mas. 7 provinsi. Iya. Jawa, Bali. Dari Bali, terus saya melangkah lagi ke Jawa Timur. Habis itu dari Jawa sama Bali itu saya memakan waktu 1,5 bulan lebih. Ya banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang saya kunjungi, terutama peninggalan kerajaan-kerajaan kuno. Jadi situs-situs ya era sebelum kerajaan. Mataram, dari Majapahit ke atas, sehingga kerajaan Bali yang didirikan oleh Paduka Sri Kesari. Itu raja keturunan Sriwijaya memperluas kerajaan Sriwijaya dan mendirikan kerajaan di Bali. Itu jadi abad-abad sekitar 89 lah gitu. Tuh dari pura-pura itu memang saya tuh nggak sengaja, saya tuh ngikuti Rasul, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke situ gitu. Berarti semacam ada apa ya, kayak ada wisik gitu? Bukan wisik, tapi kayak sudah ada tertata dengan sendirinya secara alami. Jadi dari tempat satu ke tempat lain itu kayak terhubung. Jadi ada hal yang mungkin sulit dipercaya ya, karena memang saya itu berkecimpung kayak gini kan udah dari kecil. Dari Bali saya muter dari Legian, dari Denpasar, Karangasem, Gianyar, sampai Tabanan, Besake, terus Kutaraja apa namanya, saya lupa daerah yang selatan itu, di sisi utara dari Bali. Terus habis itu ke Jawa Timur ya, dari Semeru, Bromo, Malang, Mojokerto, Kediri, Tulungagung, Blitar. Itu memakan hingga 1,5 bulan lebih. Dan setelah saya pulang istirahat di Solo setengah bulan, berangkat lagi ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat. Saya utamakan di Bogor. Jadi sisa peninggalan kerajaan Sunda, Pajajaran, Tarumanagara, Salakanagara, hingga sampai berlanjut ke Banten, kan, Jatim, Bali, Jatim, ya kan, Jabar, Banten, DKI, Jawa Tengah. Ke DKI. Dan yang ke-7 ini urutan ke-7 DIY. Nah, pengalaman apa aja Mas Tinus selama ini? Ya, banyak fenomena yang di luar nalar, dan itu saksinya teman-teman saya, anak-anak light worker lah ya gitu, yang bagian anak-anak terpilih oleh semesta, yang mereka terbangunkan
spiritualnya. Mereka sangat merasakan bagaimana waktu ikut. Jadi setiap misalkan aku di Bogor ini, kebetulan teman-teman yang dari Jakarta Bogor gabung, misalkan di Mojokerto teman dari Malang, Mojokerto gabung. Jadi setiap daerah mesti ada teman-teman yang mengikuti daerah-daerah masing-masing. Sampai setiap para pemangku termasuk juru kunci itu pada heran, kok energinya sangat besar mas, gitu kan. Sampai saya ikut merasakan juga ya? Sampai diikuti kan gitu. Dari mana asalnya? Dari Solo. Terus Banten, DKI kan saya ke Monas sama Museum Nasional di situ. Jadi saya naik ke atas itu yang Monas itu. Pas kerjaan di situ. Linggayoninya Indonesia. Iya, Linggayoni. Karena memang sebenarnya kan selama ini Indonesia itu memang tahta kerajaannya dipegang oleh kerajaan Jayakarta. Orang kan pada mengabaikan kerajaan Jayakarta ya. Itu pada era Jayakarta kan pendirinya siapa? Fathahilah siapa? Iya. Gitu kan, era itu kan. Nah itu sebenarnya tahta secara keprabonya Indonesia RI ini keprabonya dipegang oleh Jayakarta. Tetapi wahyu kan kedatonya itu dipegang oleh Jayakarta, maka beristana di Jakarta. Nah, hal ini yang nggak disadari oleh banyak orang. Orang mengenalnya RI berada ibu kota di Jakarta, sebenarnya itu peran dari kerajaan Jayakarta. Dan keprabonya dimiliki oleh Kasunanan dan Mangkunegara, Mangkunegoro, Solo. Makanya Presiden RI yang laki dari Kasunanan, yang perempuan dari Mangkunegoro. Contohnya Soekarno sama Bu Haryati dari Soekarno dari Kasunanan, Bu Haryati dari Mangkunegoro. Pak SBY dari Kasunanan, Bu Ani dari Mangkunegoro. Pak Harto dari Kasunanan, Putin dari Mangkunegoro, Pak Jokowi dari Kasunanan, berarti dari Mataram semuanya Mangkunegoro. Karena Mataram yang sebenarnya itu di Surakarta, Kasunanan. Justru Keraton Hamengkubuwono itu pecahan dari Keraton Solo. Jadi memang secara jalurnya itu aslinya dari Mataram, Amangkurat ya, terus Keraton Kartosuro. Lah Kartosuro ini PB1. Tapi PB1 ini punya putra 2, PB2 lah. Sejak PB2 ini terpecah, dulu Mangkubumi. Nah ini sebenarnya Keraton Jogja ini pecahannya dari Kasunanan, dan Kasunanan itu dulu wilayah sampai Imogiri sampai Jogja ini wilayahnya Surakarta sebenarnya. Karena pecah ini jadi pembagian wilayah akhirnya. Maaf Martinus, kalau boleh tahu sebenarnya misi apa yang panjenengan jalani dalam ekspedisi? Nanti kalau saya cerita ya, kadang-kadang banyak orang mungkin menganggap itu impossible. Iya kan Mas? Jadi memang dari kerajaan Bali, terus yang di Jawa Timur itu dari kerajaan Singosari, Kediri, dari termasuk Medang Kamulan, Kediri termasuk itu kan Jenggala, terus Singasari sampai Mojopahit. Itu fokusnya di situ, kerajaan-kerajaan besar di era Siwa Buddha. Jadi semua kerajaan Siwa Buddha. Jadi kerajaan pada era sebelum Mataram. Nah, habis itu kan di Jawa Barat. Jawa Barat saya khususkan di Pajajaran, ya kan. Kalau Pajajaran itu pusatnya di Bogor ya? Bogor. Saya waktu itu di Pura Parahyangan Jagatkarta,
Pura-Pura Parayangan Agung Jakarta yang ada di Gunung Salak. Oh, di Gunung Salak. Ya kaki gunung lah, kaki gunung. Di situ. Terus habis itu saya lanjut ke Arcadomas. Di mana? Situs Arcadomas. Situs Arcadomas. Nanti bisa dilihat di Google atau di YouTube, itu banyak. Situs Arcadomas itu ya semacam peninggalan Lemuria. Batu-batu balok kayak di situs Padang kayak gitu. Jadi memang situs kuno. Kerajaan Salakanegara, Tarumanegara. Terus saya di Ibu Galuh sama Linggabuana yang ada di Kebun Raya Bogor. Di situ juga dari Kebun Raya terus ke di Prasasti Ciarten, meninggalkan Kerajaan Tarumanegara yang waktu masa rajanya Purnawarman. Purnawarman. Iya. Terus habis itu ke Banten, Tangerang termasuk gitu. Jadi memang di situ kayak ada sungai yang namanya Sungai Cisadane. Di situ dulu tempat transportasi era-era Salakanegara hingga Pajajaran. Di situ kayak ada dermaga pelabuhan gitu. Dan itu sungainya menembus sampai ke laut itu. Cisadane. Itu ya habis itu pulang dari situ hujan. Cuman 2 hari. Begitu selesai ritual di situ hujan langsung. 2 hari tok, 14 baru gak udan. Itu waktu Agustus. kemarau kemarin ya? Iya, Kemarau ini Agustus. Agustus sekitar tanggal piro ya. Pokoknya sekitar 20 atau berapa. Lupa saya. Nah itu. Terus habis itu ya di DKI saya di Monas. Yang garap situ sampai Monasnya tuh buruk mas. Saya di atas ini. Maksudnya sampai Ya, goyang-goyang gini. bergetar gitu. Karena anginnya lebih muser. Saksinya ada teman saya. Sampai ada pagar yang ini pembatas itu sampai deg gitu. Muser begitu doa selesai, angin berhenti. Itu waktu saya sekitar tanggal 9 September. Gitu. Habis dari Monas saya turun, saya naik bajai waktu itu. Naik bajai kan deket dari Museum Nasional. Iya. Nah, tanggal 9, nggak tahu setelah tanggal 7 hari dari tanggal 9 kan 16 kejadian kebakaran. Iya, kemarin baru Di Museum kebakaran ya di museum. Apa ada hubungannya dengan Nggak tahu. jenengan? Ya saya waktu di sana itu kan cuman melihat ya, di situ banyak artefak kuno, bebatuan, kayak apa namanya, situs arca gitu ya. Ada tulisan-tulisan kuno gitu kan, era Palawa, huruf-huruf Palawa itu. Termasuk Linggayoni dan patung-patung Siwa Buddha, termasuk Ganesha, banyak banget sampai ratusan patung yang besar-besar ini. Saya cuman sama teman saya yang ikut saya itu, iki kok watu kok doning gini, ini asalnya dari mana aja gitu kan. Padahal batu-batu ini ditempatkan di candi-candi itu menjaga keseimbangan alam. Di samping itu juga menjaga vibrasi Nusantara ini. Jika dipindah kan kekuatannya akan lemah. Akhirnya terjadi kekacauan. Ya, akhirnya penurunan istilahnya kekuatan dari Nusantara ini. Dan aku kayak sedikit timbul emosional di dalam diri. Nggak tahu itu timbul dari mana. Batunya saya pegang satu-satu. Tapi banyak kejadian kalau nggak dijaga, disimpan di museum itu banyak yang sebenarnya dirusak. Kan bisa gitu. Kok kan kalau kita pihak pemerintah itu benar-benar merawat di tempat, kan ada stafnya kan. Staf penjaga kan bisa. Karena mungkin karena keterbatasan pemahaman tentang seperti itu ya, pemerintah kan. Kalau seharusnya yang benar itu biar di tempatnya untuk menjaga energi, karena mereka nggak tahu bahwa di situ ada kandungan energi yang nggak boleh dipindah-pindah.
Kan bisa kan menyuruh staf kan PPCB kan, iya kan itu kan ada penjagaan, iya kan. Lah kenapa takut? Gunanya pegawai PPCB buat apa? Iya kan? Nah itu kan ya ada something ya dari pihak mungkin ada sisi yang bisa memberikan. Nah, nah waktu itu saya bilang waktu itu iki situs-situs seperti ini itu harus dikembalikan pada tempatnya gitu. Aku kayak nyelemong gitu tanggal 9 atau tanggal itu ya refleks aja sih aku nyelemong gitu ya, bilang sama teman-teman ini kudu ini dibalik kayak gini ya gitu, harus dibalik kembalikan lah. Kok terpaut 7 hari ada berita itu ya istilahnya Allahu a'lam lah ya Mas. Entah mungkin kebetulan aja atau mungkin unsur kesengajaan. Iya, bisa jadi ya, kita nggak bisa berpikiran negatif, memang mungkin sudah waktunya harus digitukan. Nah sekarang bayangkan Museum Nasional itu sudah berapa tahun di situ, ya kan, berpuluh-puluh tahun. Kenapa baru kebakarannya sekarang? Nah itu kan menjadi pertanyaan. Mas Tinus, selama menjalankan misi pasti panjenengan kan interaksi dengan leluhur, nggih. Nah itu pesan-pesan apa saja yang sudah panjenengan terima dari ya intinya gini Mas, kan dunia ini morat marit ini kan karena faktor angkara murka, ya kan. Di samping ini kurangnya adanya pendidikan tentang kesejatian diri, gitu Mas. Saiki budaya melek bengi apa enek? Iya. Coba loh, misalkan jika manusia di bumi ini punya budaya melek bengi, melek bengi itu bagus loh. Tapi meleknya yuk kari meleknya apa? Yuk akeh sing melek Mas. Perenungan. Cuman meleknya apa? Dulu kan ada perenungan, samadhi, ya kan. Kalau ada bimbingan seperti itu mungkin nggak akan melakukan perbuatan yang mungkin lebih merugikan ya kan. Dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan ini bisa merugikan orang lain atau enggak, diri kita atau enggak. Ketika orang bisa terbimbing tentang hal itu, mungkin tidak ada kemiskinan moral. Betul. Ya kan, dunia ini kan karena itu sebenarnya sederhana kok. Masalahnya kurang moral diakibatkan karena apa itu. Di samping itu pengaruh kapitalisme itu tadi, nepotisme, ya konspirasi apa, kayak zaman dulu ya. Dulu kan belum musim kredit, kayak gitu kan. Karena orang itu kita nompo pena akhirnya menjebak. Nah makin hari kan kehidupan ini kan kayak kerjaan. Zaman sekarang harus ditarget, misalkan jual mobil harus sekian. Nah itu kan sama aja menjebak rakyat. Mau nggak mau akhirnya mau kredit, konsumerisme kan. Ya itu akhirnya menjebak. Akhirnya gaya-gaya kehidupan yang seperti ini terbudidaya, semakin merebak, timbullah angkara murka. Nah, diarani wong dhisik orang dulu kan alon-alon melakukan kelakon, orang sekarang alon-alon rantok popo. Iya kan. Karena apa? Semua orang dididik untuk menjadi serakah, podong grangsang. Nah itu, makanya kan istilahnya hal ini sudah sulit dikendalikan. Kita mengajari orang lain pun nggak akan mampu. Jalan satu-satunya ya cokro panggilingan. Alam ya akan, 4 unsur alam ini akan bekerja, mau nggak mau. Nah dari perjalanan ini saya kembalikan perjalanan ini kan yang saya kunjungi kan bekas-bekas kerajaan di era kuno. Dia selama ini kan leluhur itu ibaratnya meninggalkan kita semuanya, ya kan, dibiarkan kita itu istilahnya kayak lepas dari tanggung jawab para leluhur.
ya. Nah ini mulai diaktifkan kembali. Ibarat dari kerajaan-kerajaan kuno yang di situ ada yoni-yoni masa lalu, itu di on-kan lagi. Jadi kalau ada titik on-kan semuanya, nah ini akan memberikan energi positif, khususnya Nusantara. Ya kan? Nah ini otomatis akan berpengaruh dengan pembersihan. Nah, pembersihan apa yang dibersihkan? Nah, itu Angkara maksudnya murka. pembersihan itu Iya, bagaimana? angkara murka itu yang dibersihkan. Nah, pembersihan angkara murka ini, kalau misalkan kita ngobrol kayak gini, mungkin memberikan pencerahan bagi sebagian orang, dan itu sedikit, ya kan? Mungkin orang mulai tercerahkan dengan pengertian tentang kesejahteraan hidup, bagaimana kita menjalani hidup seperti sebagaimana leluhur dulu lakukan, koyok samati, melek bengi, ya kan? Pengembalian tentang kesadaran. Nah, seperti itu kan bagian kecil yang bisa menerima, tapi kan secara mayoritasnya kan nggak mau tahu. Yang penting itu untuk duit, ya kan? Nah, itu solusinya bagaimana, Mas? Alam. Salah satunya ya Seleksi bagi siapa yang tidak mau merubah dirinya untuk melatih membangkitkan kesadarannya, ya wis lewat, Mas. Makanya dalam istilah Jawa difokuskan agar manusia itu bisa memayu hayuning bawono. Kita lebih memperindah kehidupan yang sudah indah. Kehidupan ini sudah indah, jadi kita diwajibkan untuk mengindahkan dengan perbuatan kita, perilaku kita. Karena kita sudah diberikan keindahan, ya kan? Tetapi kita merugikan. Memang kayak dibangun infrastruktur, semua kan memang memudahkan ya, tapi secara materi. Tetapi kan tidak ada kemanfaatan bagi alam. Alam kan rusak. Ya, sekarang misalkan bangun jalan tol ini, berapa pohon yang ditebang? Sedangkan rakyat dianjurkan, dilarang menebang pohon. Tapi dari pihak pemerintah berapa ribu pohon, belum itu pohon itu dijadikan atau dimasukkan ke saldo rekening. Berapa juta pohon itu, bayangkan. Nah, itu hanya memberikan keuntungan dari pihak tertentu terkait. Nah, sebenarnya gini, negara yang dikatakan sejahtera itu bukan masalah infrastrukturnya, kan hanya menunjukkan luarnya, tapi dalamnya ternyata banyak masyarakat yang masih kekurangan. Ya dirugikan, ya kekurangan. Dan misalkan bangun jalan tol ini, atau yang menikmati kan bisnismen, koruptor men. Terus kayak rakyat kecil apa merasakan? Kan enggak juga. Bukannya malah membaik, tapi segalanya serba mahal, malah naik. Kehidupan makin susah. Nah, seharusnya kan namanya negara yang dibilang sejahtera itu ketika rakyatnya tidak ada yang kesusahan. Dari faktor pendidikan tercukupi. Ya. Sekarang apa? Suatu negara itu yang dipentingkan adalah SDM-nya. Betul. Kalau kita diberikan kesediaan fasilitas negara dari negara, tapi SDM dari setiap rakyatnya tipis, kan akan memperbanyak kasus moralitas, ya kan? Kayak misalkan di TV aja berita yang ini itulah kejahatan, ini kejahatan itu semakin banyak. Karena apa? Kurangnya adanya pemerintah dalam memikirkan SDM, gitu, Mas. Nah, kalau misalkan sekolah bayar larang, sekarang negeri aja melebihi swasta. Kalau misalkan dari sekolah ini dibimbing, diberikan ya kan kemudahan, mungkin kan tidak ada itu. Karena dari segi kurikulum pun juga sekarang pendidikan hanya difokuskan pada hal yang materi, ya kan. Tapi untuk pendidikan nilai
secara kesejatian hidup kan sangat tipis sekali. Itu pun pelajaran agama aja nggak begitu penting kadang-kadang di kurikulum sekolah kan. Nah itu kan semua difokuskan hal yang sifatnya materi, karena kita terjebak sudut pandang kita pada negara lain. Iya. Karena sekarang ini, biarpun negara ini disebut dibilang sederhana nggak apa-apa, tetapi rakyatnya nggak ada yang kesusahan. Nah itu baru dikatakan orang kategori negara yang sejahtera. Yang memang sejahtera itu nggak perlu kelihatan wah mungkin secara teknologi, infrastruktur kan gitu. Yeah. Nah kadang-kadang terus dari segi alam juga akan rusak. Nah sekarang hujan, sekarang kan musim sudah nggak ada musim kemarau dan musim hujan, adanya musim banjir dan musim kering, gitu kan? Musim banjir dan musim kering. Kalau musim kalau hujan pasti banjir. Lawang lagi nggak apa musim sebulan aja, musim hujan sebulan aja sudah ada kekeringan. Karena faktor apa? Berkurangnya pohon. Itu akan mengurangi penyerapan air dalam tanah. Kalau prediksi jenengan Mas Tinus, musim kering ini apakah masih Ya, panjang? mungkin Oktober awal atau sampai pertengahan udah hujan, Mas. Alhamdulillah. Ya, tapi udah banjir. Waduh lagi. Karena apa? Ketika pohon ini berkurang, kan penyerapannya juga. Ya otomatis. Sekarang gini ya, kekeringan, pohon kan banyak yang tumbang. Di samping itu banyak penebangan karena pembangunan infrastruktur termasuk gedung-gedung, ya kan? Penyerapan ke tanah ini kurang, jadi air itu tidak menyerap ke tanah tapi bablas, akhirnya membanjiri, ya kan? Dan ketika air yang dan kondisi ketika kemarau itu kan panas banget, Mas. Karena kan suhu sekarang kan derajatnya kan lebih dari sebelumnya, sangat panas, makanya tingkat penguapan jauh lebih banyak volumenya, maka turun hujannya ya semakin lebat. Dasar wis penguapan banyak, hujannya lebat, turun kurang penguapan ya sudah tepat bisa. Makanya zaman sekarang ganti musim banjir sama musim kering. Makanya banyak. Nah, dengan hal-hal seperti ini kurangnya kesadaran manusia untuk peduli dengan alam. Sebenarnya kuncinya di situ, Mas. Barang siapa, maka adalah istilah hamamayu hayuning bawono. Artinya kita harus ada kecintaan terhadap alam. Alam akan memberikan apa yang kita berikan. Lagi yang kita berikan kerusakan, ya maka akan diberikan kerusakan oleh alam juga. Kan hukum imbal balik. Betul. Lah, alam mengasihi kita, tapi kita tidak pernah mengasihi alam. Nah, manusia kan kadang-kadang bahasa kasarnya kan tidak tahu diri. Nah, kurangnya ketidaktahuan diri ini timbul ya, kerakusan karena itu tadi. Keegoisan itu, makanya disebut angkara murka. Ya kan? Simbol Durga dan Kala. Itu wis tepat kan? Karena manusia pada terjebak pada keinginan, hasrat, ego. Hanya memenuhi kebutuhan secara fisik, secara fisikly. Padahal wadah itu kan hanya fisik itu hanya sebuah wadah. Gitu. Ketika wadah ini udah gak ada nyawanya, apa bisa ngerasa apa-apa ya ra iso. Padahal nyawanya rata dipikir. Betul ya? Nggih. Lah iya loh. Lah kan alat itu hanya sebuah alat. Betul. Jadi kan misalkan ini manusia, ya kan. Ketika manusia ini hidup, yang merasakan nikmat, susah, bahagia, sedih, itu yang merasakan raganya atau jiwanya? Jiwa raga, Mas. Kalau raga kan alat. Yang merasakan jiwanya. Karena apa? Pada akhirnya manusia ketika kehilangan jiwanya, ternyata raga tidak bisa merasakan apa-apa. Berarti yang merasakan jiwanya. Iya. Betul. Padahal orang tidak pernah memperhatikan jiwanya, hanya memperhatikan fisiknya. Nah ini yang terbelenggu, membuat manusia terbelenggu.
sudah tidak pada memahami esensi dari kehidupan ini. Kalau orang memelihara, mengayomi jiwanya, melestarikan jiwanya, memperhatikan jiwanya, secara otomatis, secara fisik akan bagus. Tetapi ketika fisik orang hanya memperhatikan fisik kan, ya wis lah mas. Akhirnya ya beginilah, nafsu-nafsu belaka, keinginan belaka, hasrat keinginan kan yang hanya sifat yang dirasakan oleh secara fisikly, kenikmatan ragawi, tapi kenikmatan secara jiwa nggak dapat. Oke, Mas Dinos.